Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini teman-teman dapat menyimak materi yang akan kami sampaikan. Nah, sebelumnya perkenalkan saya Dedah Siti Jubaidah bersama rekan saya Pupu Mas Pupa. Di sini kami akan memaparkan materi mengenai autisme dan tuna ganda. Nah, yang pertama saya akan memaparkan mengenai autisme terlebih dahulu. Nah, pengertian autisme. Autisme merupakan salah satu bentuk gangguan tumbuh kembang berupa sekumpulan gejala akibat adanya kelainan saraf-saraf tertentu yang menyebabkan fungsi otak tidak bekerja secara normal, sehingga mempengaruhi tumbuh kembang pada beberapa aspek. Antara lain komunikasi, kemampuan berinteraksi sosial, dan gerakan motorik, baik motorik kasar maupun motorik halus. Nah, dan gejala-gejala autisme terlihat dari adanya penyimpangan dari ciri-ciri tumbuh kembang anak secara normal yang seusia dengannya, yang sebaya. Nah, kemudian selanjutnya karakteristik autisme. Nah, ciri yang sangat menonjol dari autisme yaitu tidak adanya kontak mata dan reaksi yang sangat minim terhadap ibu ataupun pengasuhnya. Nah, ciri ini semakin jelas dengan bertambahnya umur. Pada sebagian kecil lainnya dari individu penyandang autisme, perkembangannya sudah terjadi relatif normal. Pada saat bayi sudah menatap, mengoceh, dan cukup menunjukkan reaksi pada orang lain. Tetapi kemudian, pada saat sebelum usia 3 tahun, ia berhenti berkembang dan terjadi kemunduran. Nah, ia menolak tatapan mata, berhenti mengoceh, dan tidak bereaksi terhadap orang lain. Nah, kemudian diketahui bahwa seseorang dikatakan mengalami gangguan autisme jika ia memiliki gangguan perkembangan dalam 3 aspek, yaitu kualitas kemampuan interaksi sosial dan emosional, kualitas yang kurang dalam kemampuan komunikasi timbal balik, dan minat yang terbatas disertai gerakan-gerakan berulang tanpa tujuan. Nah, ciri tersebut harus sudah terlihat sebelum usia 3 tahun. Mengingat bahwa 3 aspek gangguan perkembangan di atas terwujud dalam berbagai bentuk yang berbeda. Nah, dapat disimpulkan bahwa autisme sesungguhnya adalah sekumpulan gejala atau ciri yang melatar belakangi berbagai faktor yang sangat bervariasi, berkaitan satu sama lain, dan unik karena tidak sama untuk masing-masing anak. Nah, kemudian ada prevalensi autisme. Nah, CDC 2018 menyatakan bahwa prevalensi kejadian penderita autisme meningkat dari 1/150 populasi pada tahun 2000 menjadi sebesar 1/59 pada tahun 2014. ASD lebih banyak menyerang anak laki-laki dengan prevalensi 1/37, sedangkan pada anak perempuan 1/151. Merujuk pada data prevalensi tersebut, Indonesia yang memiliki jumlah penduduk sebesar kurang lebih 237,5 juta dengan laju pertumbuhan penduduk 1,14%, diperkirakan memiliki angka penderita ASD sebanyak kurang lebih 4 juta orang. Nah, kemudian di sini ada penyebab autisme. Nah, berkat alat kedokteran yang semakin canggih dan diperkuat dengan otopsi, ditemukan beberapa penyebab, antara lain faktor genetik. Yang pertama itu faktor neurobiologis. Nah, gangguan neurobiologis pada susunan saraf pusat atau otak, biasanya gangguan ini terjadi pada 3 bulan pertama dalam masa kehamilan, bila sel-sel otak di beberapa tempat tidak sempurna. Yang kedua yaitu faktor genetik. Nah, faktor genetik juga memegang peranan kuat dan ini terus diteliti.
Pasalnya, banyak manusia mengalami mutasi genetik yang bisa terjadi karena cara hidup yang semakin modern, penguatan zat kimia dalam kehidupan sehari-hari, faktor udara semakin terpolusi. Beberapa faktor juga terkait adalah usia ibu saat hamil, usia ayah saat istri sedang hamil, serta masalah yang terjadi saat hamil dan proses melahirkan. Kemudian yang ketiga yaitu masalah selama kehamilan dan kelahiran. Nah, masalah pada masa kehamilan dan proses melahirkan, resiko autisme berhubungan dengan masalah-masalah yang terjadi pada masa 8 minggu pertama kehamilan. Nah, ibu yang mengkonsumsi alkohol, terkena virus rubella, menderita infeksi kronis, atau mengkonsumsi obat-obatan terlarang diduga mempertinggi resiko autisme. Proses melahirkan yang sulit sehingga bayi berkekurangan oksigen juga diduga berperan penting. Nah, bayi lahir prematur atau lahir di bawah normal lebih besar mengalami gangguan pada otak dibandingkan bayi yang lahir normal. Yang keempat yaitu keracunan logam berat. Nah, keracunan logam berat merupakan kondisi yang sering dijumpai ketika anak dalam kandungan. Keracunan logam seperti timbal, merkuri, kadmium, dan lainnya. Nah, racun dan logam berat dari lingkungan, berbagai racun yang berasal dari pestisida, polusi udara, dan cat tembok dapat mempengaruhi kesehatan janin. Penelitian terhadap sejumlah anak autis menunjukkan bahwa kadar logam berat, timbal, timah dalam darah mereka lebih tinggi dibandingkan anak-anak yang normal. Yang kelima yaitu terinfeksi virus. Lahirnya anak autistik diduga dapat disebabkan oleh virus seperti rubella, herpes, jamur, nutrisi yang buruk, pendarahan, dan keracunan makanan pada masa kehamilan yang dapat menghambat pertumbuhan sel otak yang menyebabkan fungsi otak bayi yang dikandung terganggu, terutama fungsi pemahaman, komunikasi, dan interaksi. Nah, efek dari virus dan keracunan tersebut dapat berlangsung terus setelah anak lahir dan terus merusak pertumbuhan sel otak, sehingga anak kelihatan tidak memperoleh kemajuan dan gejala makin parah. Gangguan metabolisme, pendengaran, dan penglihatan juga diperkirakan dapat menjadi penyebab lahirnya anak autistik. Yang keenam yaitu vaksinisasi. Vaksinisasi MMR menjadi salah satu faktor yang diduga kuat menjadi penyebab autisme. Walaupun sampai sekarang hal ini masih jadi perdebatan. Banyak orang tua yang melihat anaknya yang tadinya berkembang normal menunjukkan kemunduran setelah memperoleh vaksinisasi MMR. Zat pengawet pada vaksinisasi inilah yang dianggap bertanggung jawab menyebabkan autisme. Nah, untuk menghindari resiko tersebut, maka beredar informasi bahwa sebaiknya vaksinisasi diberikan secara terpisah atau menggunakan vaksinisasi yang tidak mengandung timerosal. Cara lain adalah menunggu anak berusia 3 tahun untuk meyakinkan bahwa masa kemunculan ciri-ciri autisme telah lewat. Nah, yang ketujuh yaitu kelebihan peptida opioid. Peptida berasal dari pencemaran protein gluten yang ditemukan dalam gandum dan protein casein. Protein gluten berasal dari protein susu yang diperlukan dalam jumlah sedikit untuk aktivitas otak. Nah, keadaan abnormal dapat meningkatkan jumlah peptida opioid antara lain sebagai berikut. Protein yang masuk ke dalam usus tidak dicerna secara sempurna menjadi amino sehingga jumlah dan penyerapan peptida dalam usus meningkat. Jumlah peptida dalam usus normal tetapi terjadi kebocoran pada dinding usus. Hal tersebut mengakibatkan penyerapan ke dalam darah terlalu banyak. Nah, jumlah protein normal tetapi kebocoran pada dinding usus dan batas darah otak.
Kemudian selanjutnya ada pencegahan autisme. Nah, pencegahan autisme dapat dilakukan sedini mungkin sejak merencanakan kehamilan, saat kehamilan, persalinan, dan periode usia dini. Yang pertama yaitu pencegahan sejak kehamilan. Nah, untuk mencegah gangguan perkembangan sejak kehamilan, kita harus melihat dan mengamati penyebab dan faktor resiko terjadinya gangguan perkembangan sejak dalam kehamilan. Untuk mengurangi atau menghindari resiko yang bisa timbul dalam kehamilan tersebut dapat melalui beberapa cara. Nah, ada pun cara untuk mencegah terjadinya gangguan tumbuh kembang sejak dalam kehamilan tersebut diantaranya adalah periksa dan konsultasi ke dokter spesialis kebidanan dan kandungan lebih awal, kalau perlu konsultasi sejak merencanakan kehamilan. Nah, kemudian melakukan pemeriksaan screening secara lengkap terutama infeksi virus, periksa dan konsultasi ke dokter spesialis kebidanan dan kandungan secara rutin dan berkala, dan selalu mengikuti nasihat dan petunjuk dokter dengan baik. Berhati-hatilah minum obat selama kehamilan, bila perlu harus konsultasi ke dokter terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, pencegahan saat persalinan. Persalinan adalah periode yang paling menentukan dalam kehidupan bayi selanjutnya. Beberapa komplikasi yang timbul selama periode ini sangat menentukan kondisi bayi yang akan dilahirkan. Bila terjadi gangguan dalam persalinan, maka yang paling berbahaya adalah hambatan aliran darah dan oksigen ke seluruh organ tubuh bayi, termasuk otak. Organ otak adalah organ yang paling sensitif dan peka terhadap gangguan ini. Kalau otak terganggu, maka sangat mempengaruhi kualitas hidup anak baik dalam perkembangan dan perilaku anak nantinya. Kemudian yaitu yang ketiga, pencegahan sejak usia bayi. Nah, setelah memasuki usia bayi, terdapat beberapa resiko yang harus diwaspadai dan dilakukan upaya pencegahannya. Bila perlu dilakukan terapi dan intervensi secara dini bila sudah mulai dicurigai terdapat gejala atau tanda gangguan perkembangan. Adapun beberapa tindakan pencegahan yang dapat dilakukan, amati gangguan seluruh cerna pada bayi sejak lahir. Gangguan tersebut meliputi sering muntah, tidak buang air besar setiap hari, buang air besar sering, di atas usia 2 minggu lebih 3 kali per hari, buang air besar sulit, sering kembung, rewel malam hari, cegukan berlebihan, sering buang angin. Bila terdapat keluhan tersebut, maka penyebabnya yang paling sering adalah alergi makanan dan intoleransi makanan. Jalan terbaik mengatasi gangguan tersebut bukan dengan obat tetapi dengan mencari dan menghindari makanan penyebab keluhan tersebut. Gangguan saluran cerna yang berkepanjangan akan dapat mengganggu fungsi otak yang akhirnya mempengaruhi perkembangan dan perilaku anak. Nah, itu beberapa cara untuk mencegah autisme. Kemudian yang selanjutnya yaitu identifikasi autisme. Secara umum, pelaksanaan identifikasi dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, menghimpun data anak. Kemudian menganalisis data, mengklasifikasikan anak, menginformasikan hasil analisis, klasifikasi penyelenggaraan pembahasan kasus, dan menyusun laporan hasil pembahasan kasus. Kemudian yang selanjutnya yaitu asesmen autis. Nah, tujuan asesmen terhadap anak autis adalah untuk memusatkan perhatian dengan menghimpun informasi sebanyak-banyaknya terhadap permasalahan-permasalahan anak, kelemahan dan faktor proteksi atau kekuatan yang dimiliki oleh individu yang autis dalam rangka melakukan penyaringan dan diagnosis, evaluasi atas interpretasi
dan riset terhadap kegiatan asesmen itu sendiri. Informasi yang dihimpun diharapkan akan memberikan gambaran jelas mengenai kondisi anak autis, sehingga dapat dilakukan suatu tindakan ataupun intervensi secara dini, tepat, dan akurat. Kemudian yang selanjutnya, pendekatan dalam pembelajaran. Layanan pendidikan khusus bagi anak tunagrahita meliputi latihan sensomotorik, terapi bermain dan okupasi, dan latihan mengurus diri sendiri. Pendekatan pembelajaran dilakukan secara individu dan remediatif. Perkembangan kemampuan anak berdasarkan tingkat kemampuan kognitifnya. Nah, itu saja pemaparan mengenai autisme. Selanjutnya, mengenai tunaganda akan dipaparkan oleh rekan saya, Pupu Mas Pupa.